Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditakdir menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نويناه وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين ونخص خصوصا إلى سلسلة مشايخنا في سلسلة أسانيد قراءات القرآن ونخص خصوصا المؤلف كتاب التبيان في أدب حملة القرآن النووي وإلى مشايخنا في هذا المعهد وفي هذه المؤسسة حضرة الشيخ هاشم الشاعري وفي أولياء خير هاشم كي معصوم علي يا جميلة وبابا إلى العزيز وعمر الحكيم وأزواجهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebelum kita lanjutkan, saya mohon maaf. Saya buka dulu karena biar tidak terlalu panas. Enggak, mohon maaf, bukan karena ini yang lain. Ini kok ketepaan momennya pas untuk buka teh tadi. Jadi gini Rek, kemarin waktu ngaji yang episode yang lalu, saya itu kadang-kadang itu sering tidak terasa itu ketika menyampaikan itu perasaan sudah benar, tapi mulut ini keluarnya lain. Itu yang disebut dengan sabqul lisan, keselio lidah kadang-kadang itu. Saya dulu pernah ngisi juga secara Google Meet ngaji tafsir begitu ya. Mestinya saya harusnya ngomong ndak parah, yang keluar ternyata ndak apa-apa. Itu kan sudah jauh. Ndak parah dengan ndak apa-apa itu beda. Pas saya lihat lagi di rekamannya, loh kok keliru, aduh perlu disampaikan revisi ini. Karena orang persepsinya bisa beda antara ndak apa-apa dengan ndak parah. Kalau pada episode yang lalu, itu saya kelirunya ketika mengutip ayat. Itu gak kroso kadang-kadang itu. Ini sudah benar tapi keluar itu beda. Ya ayyuhalladzina amanu, seingat saya kelirunya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, padahal harusnya ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasulullah, dan jangan batalkan amal-amal kalian. Waktu kita bicara mengenai puasa sunnah yang harus mengqadha menurut mazhab bukan Syafi'i. Kan kemarin kita sempat membahas itu ya. Nah, begitu-begitu itu yang perlu. Kadang gak kroso. Terus yang kedua, saya informasikan. Jadi kemarin itu kan 2 pekan yang lalu, tepatnya tanggal 6 November yang lalu, itu kan ada 6 November itu minggu yang lalu dah. Oh iya. Di UIN itu kan ada wisuda tahfidz. Nah, wisuda tahfidz itu kalau untuk yang kategori 30 juz itu dapat sofatu tafasir. Souvenirnya itu loh. Satu orang dapat sofa, dapat surban kalau laki-laki, kalau yang putri dapat jilbab, lalu dapat gordon sesuai kategori juznya, lalu dapat syahadah. Nah, yang 25 juz ke bawah sampai yang kategori 5 juz itu dapat buku tentang Al-Quran. Nah, kemarin sempat saya buka-buka buku itu, ternyata yang diberikan untuk kategori saya lupa berapa juz, itu terjemahan kitab At-Tibyan ini.
Saya cek, saya baca. Ternyata di terjemahan itu ada kesalahan yang cukup fatal, yang kalau orang hanya membaca terjemahannya saja itu bisa salah paham. Makanya pentingnya ngaji itu di sini. Kita jangan pernah merasa cukup, saya gak usah ngaji, saya cukup, saya sudah punya terjemahannya, beli di Bina Ilmu, beli di toko An-Nadhrah atau beli di mana ya. Kemarin yang saya temukan, ini langsung perlu saya sampaikan juga. Itu karena sesuai pembahasan kita yang saya baca ini. Di pembahasan kemarin, faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaku bil qiraati fis shalah. Itu kan ada teks wa ajma'u ala istihbabi qiraati surati ba'dal Fatihati fi raq'atay subhi. Ya, sampai ke bawah. Lah, yang saya heran di terjemah itu begini. Di baris yang mana ya? Kan kemarin yang kita bahas itu, kalau rakaat 1 dan 2 itu disunnahkan menurut qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, itu rakaat 1, 2, 3, 4. Itu semuanya disunahkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Kalau menurut qaul qadimnya yang disunahkan itu hanya di rakaat 1 dan 2. Loh, di terjemahannya itu bunyinya gini. Dianjurkan membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang ke-1 dan ke-2 menurut qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Bunyinya itu membaca surat Al-Fatihah. Beda apa sama antara membaca surat Al-Fatihah dengan membaca surat setelah surat Al-Fatihah, kan beda. Sehingga kalau orang hanya berpatokan tarjamah, baca itu, oh ternyata Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah itu sunnah hanya di rakaat yang pertama kedua. Sunnah loh ya, bukan wajib di situ. Gara-gara ada yang hilang. Apa yang hilang? Yang dimaksud itu adalah qiraatus surah ba'dal Fatihah, dadak diterjemahkan qiraatul Fatihah. Itu kan sudah jauh beda. Yaitu berlaku di semua terjemahan. Jadi mohon untuk bisa apa istilahnya, kalaupun baca terjemahan itu sampean sandingkan dengan kitab aslinya. Aku pengen ngaji kok ngini, terjemahannya kok ngini, kan enak kalau gitu. Termasuk mohon maaf, ada kitabnya Hadratus Syekh Mbah Hashim itu yang diterjemahkan Pustaka Tebu Ireng. Yang menerjemahkan dosen-dosen Ma'had Aliyah, itu kan sudah jaminan kualitas menurut saya awalnya. Karena boleh jadi penerjemahnya sudah benar, tapi salahnya bukan di penerjemahnya. Kadang di editornya gitu loh. Lah saya baca terjemahan itu agak iskal. Kok gini sih? Saya cek di buku aslinya, kitab aslinya. Ternyata benar. Di terjemahan itu bunyinya begini. Dan bukan menjadi bagian Syiah Rafidhah jika seseorang begini-begini. Padahal teks aslinya itu harusnya jangan sampai seseorang itu membenci para sahabat seperti golongan Syiah Rafidhah. Lo kan jauh itu. Kadang itu penerjemahannya sudah benar. Tapi begitu masuk editor itu kan kecenderungan keilmuannya kadang berbeda. Sehingga ini bahasanya kok tidak tepat sih, diambil, dicari diksi yang lebih tepat. Ternyata bisa jadi ini maksudnya bisa bertolak belakang. Ini jadi masalah. Sehingga menurut saya sampai detik ini kesimpulannya, kita baca terjemah itu hanya sebagai alat bantu, tapi bukan satu-satunya referensi yang lalu kemudian terjemah itu sampean katakan Imam Nawawi itu loh menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu ternyata Fatihah itu tidak wajib, itu sunnah, loh kan? Ini sudah gagal paham kalau begini. Jadi itu pentingnya memahami turos yang dari sumber aslinya, sehingga tidak sampai terjebak pada kesalahan penerjemahan. Karena terjemah itu sudah mengalihkan bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, bahasa kedua. Lalu kadang terjemah itu bentuknya macam-macam. Ada terjemah itu yang
terjemah yang literal itu maksudnya sesuai dengan tekstual. Tapi ada terjemah itu terjemah tafsiriyah. Nah itu nanti tergantung pada penerjemahnya. Oh ini karepe ini. Bahkan kalau ada kata-kata yang sulit itu kadang tidak diartikan tapi langsung diloncati, sepenting fahmul makru. Nah ini. Makanya sampai hari ini tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Al-Quran terjemah itu adalah sudah pemahaman yang final, tidak ada pemahaman yang total, tidak bisa. Terjemah itu hanya membantu untuk memahami sesuai dengan bahasa yang bahasa ibu kita, bahasa Indonesia atau bahasa kita ya. Jadi sesuatu kalau sudah diterjemah itu kadang mengalami reduksi makna. Karena tidak semua bahasa itu memiliki kekayaan kosakata bahasa, yang kosakata bahasa itu sangat terkait dengan budaya satu masyarakat. Contoh kecil saja, bahasa Jawa itu ada begini. Kenapa sampean kok ndak ikut ngaji pagi? Maaf Ustaz, kalau ngomong ke temannya, sepurane ya gak ngaji, keturun. Ketika diterjemah ke Indonesia itu banyak yang keliru. Kamu kenapa ndak ngaji? Saya ketiduran. Itu pas ndak ketiduran itu? Lebih pas itu tertidur. Tapi yang banyak itu ketiduran karena diterjemah letter leknya. Keturun, turun kan. Ketiduran kan jadi beda. Bahasa Jawa itu punya kosakata, ini baru bahasa Jawa loh ya, saya belum bicara bahasa Arab loh ya. Bahasa Jawa itu punya kosakata yang cukup banyak. Orang jatuh itu kalau jatuhnya ke depan itu namanya jungkel. Nah jatuhnya nang mburi geblak. Podo-podo tiboe loh iki. Jatuhnya miring apa namanya? Coba kalau itu diterjemah ke bahasa Indonesia, apa? Jungkel sampai geblak itu bedanya apa kalau bahasa Indonesianya? Kalau jungkel mungkin kadang ada tersungkur, bisa jadi. Nek geblak tergeletak. Loh tergeletak itu kan bisa jadi tidak karena jatuh ya. Geletak kan tergeletak dia. Apa rek? Ada lagi yang lain. Saya lagi berdiri, tiba-tiba ada orang nyupir mobil. Dia lagi parkir, mundur, atret. Saya ketabrak. Saya cerita ke teman saya, bukan saya ketabrak mobil. Karena kalau ketabrak itu kesan yang ada di otaknya orang Jawa itu ketabrak itu kok ngarep nabrak ini. Kalau mundur itu aku kunduran motor loh, kunduran. Masa kalau diterjemah saya kemunduran mobil, kan nggak cocok. Munggah mudun itu juga kadang-kadang nggak bisa, kenaikan keturunan kan nggak bisa, nggak pas. Saya itu naik bis mulai sejak kenaikan saya sampai keturunan saya. Saya itu berdiri terus karena tidak dapat tempat duduk, kan nggak cocok. Belum lagi bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu sangat luas sekali. Untuk menyebutkan kosakata haus saja, haus, ngelak itu loh, itu sekian tingkatan. Ada al-atosh, ada al-dhoma. Loh itu sudah beda levelnya. Nah, al-dhoma itu ibaratnya orang yang tidak minum seharian. Makanya orang doa buka puasa itu zahabadz-dhama'u. Ya kan begitu, wabtallatil uruq. Jadi sini mulai terbasahi oleh air. Wa thabatal ajru insyaallah, begitu doanya. Jadi itu sudah beda level-levelnya. Bahkan seorang ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu punya satu kitab, saya lupa judul lengkapnya, Raudhatul Muhibbin atau apa itu ya. Itu beliau mengungkapkan ungkapan cinta. Cinta itu levelnya juga banyak sekali. Tidak hanya hub. Jadi banyak sekali levelnya di situ. Itu bahasa Arab, sangat kaya sekali. Nah, sehingga terjemah itu membantu, tapi jangan dijadikan satu-satunya rujukan. Gitu loh maksud saya, pesan saya begitu. Itu gara-gara saya ngecek baca-baca itu tadi buku yang mau dibagikan ke peserta wisuda tahfidz. Loh kok ini terjemahan ini? Iya kalau hanya beda diksi
tapi maksudnya sama lah. Kalau sudah Fatihah dengan surat setelah Fatihah kan sudah beda. Jauh sekali itu. Terus ada satu lagi, yang ini yang kemarin kita baca. Wal ajizu anil Fatihati fi hadza kullihi ya'ti bibadaliha atau bibadliha. Itu diartikan di sana di terjemahan itu hanya begini, orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka dia harus mengganti. Kan kesannya jadi beda dengan al-ajiz. Kalau al-ajiz itu orang yang tidak mampu, gak mau coba Fatihah kok apa? Karena kalau hanya membaca terjemahan, orang yang tidak baca Fatihah maka bisa diganti, ya kan? Yang penting dari ayat Al-Quran yang lain yang sekiranya waktunya setara atau kontennya itu setara dengan surah Al-Fatihah, kan jadi begitu maknanya. Moro-moro ana wong salat Allahu Akbar. Menang diluk marung, "Loh, kamu enggak baca Fatihah?" "Enggak kan, enggak apa-apa, sudah saya ganti yang lain." Kan jadi begitu. Padahal konteksnya di sini al-ajiz. Al-ajiz itu orang yang memang lemah. Lemah itu dalam arti gak mampu, gak iso maca Fatihah gitu loh. Dulu kita contohkan umpama ada orang mu'alaf. Baru masuk Islam sudah usia 30 tahun. Kan dia angel belajar Fatihah. Tapi sholatnya tetap wajib. Bukan berarti kalau belum bisa Fatihah, wah sementara gak usah sholat dhisik. Ya enggak, jangan. Karena sholat itu tiangnya agama. Dia tetap sholat sambil belajar surat Al-Fatihah. Nah pas durung iso ya apa? Ya iku mang maca sing iso, nek gak iso ya wis meneng ae kira-kira yang setara dengan surah Al-Fatihah. Lho ngono iku lho ndek terjemahane munine mek orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka dia lho kan ngono tok kan beda. Nah kalau itu yang terjemahnya model begitu maka kesannya gak maca Fatihah kok apa? Oh ya bisa jadi karena males. Kan begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Enggak ada. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dulu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ai hadza faslun utawi iki iku fasal. Wala ba'sa dan ora-ono bahaya iku maujud, artinya tidak apa-apa. Labas, gak apa-apa, gak bahaya kok. Maksudnya boleh. Kan sesuatu yang mengandung bahaya itu jadi tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi, la dharara wa la dhirara. Orang itu jangan sampai membahayakan diri sendiri dan juga jangan sampai membuat bahaya bagi orang lain. Dari hadis itu muncul kaidah fikih ad-dhararu yuzalu, kan begitu. Wala ba'sa bil jam'i, wala ba'sa dan tidak apa-apa bil jam'i kelawan mengumpulkan baina suwarin. Bacanya jangan keliru. Suwar itu jamak dari surah. Jamaknya suwar. Kalau sampean baca surin, apa artinya surin? Apa rek? Pager. Lu kan enggak cocok. Tidak apa-apa bil jam'i kelawan mengumpulkan baina surin di antara pager. Lho, apa pager dikelompokno? Baina suwarin fi raqatin wahidatin. Ing dalem raqatin fi raqatin ing dalem rakaat wahidatin kang siji. Jadi sampean salat 1 rakaat witir umpama dikumpulkan sekian banyak surat, sampean baca mulai dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas, khataman dalam 1 rakaat itu boleh. Ya. Saya khawatir jangan-jangan tidak ada yang melakukan itu karena khawatir tidak boleh. Ada yang sudah pernah? Aku ya durung tahu. Kok podo? Aku golek konco iki. Golek konco sing podo-podo durung tahu. Kalau 1 rakaat 1 halaman ya pernah. Tarawih gitu. Kalau 1 rakaat khatam sebagaimana Utsman ibnu Affan belum pernah. Wa faqat thabata fi sahihaini, dan teman-teman wis tetap fi sahihaini
yang dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini dalilnya, dasarnya. Dasar kebolehan mengumpulkan banyak surat di dalam satu rakaat. Termasuk sholat witir itu, yang satu rakaat terakhir itu biasanya digabung surat Al-Ikhlas ditambah Al-Mu'awwidhatain, ya, Al-Falaq sama An-Nas. Min hadithi Abdillah ibni Mas'udin, riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim, min hadithi, hadis dari hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, Araftu telah mengetahui, mengetahui sapa ingsun an-nadhaira ing pira-pira contoh, allati kang kana pernah melakukan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengetahui beberapa contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu loh. Yaqrunu yang membarengkan sapa Rasulullah bainahunna, di antara hal tersebut. Fadzakara maka menyebut, pernah membaca atau membaca ya sapa Rasulullah isyrina suratan ing 20 surat minal mufassali, dari surat Al-Mufassal. Ini yang belajar ilmu tafsir ingat kategorisasi surat-surat itu. Ada surat namanya As-Sab'ut Tiwal, At-Tiwal. Terus apa yang setelah itu, Rek? Apa? Al-Mi'un. Terus satu lagi apa? Yang ketiga. Lupa saya. Hah? Suwe gak mutalaah. Ilmu itu kalau gak dimutalaah lali. Baru surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu dimulai dari mana? Kalau saya tidak salah ingat itu surat Qaf sampai akhir. Jadi yang jumlahnya hanya sekian ayat. Nah kalau di masyarakat kita, termasuk kita, itu kalau sholat itu senangannya mufassal, itu pun hanya wadduha ke bawah. Pilihannya itu. Wadduha menisor, itu aja. Al-Bayyinah jarang dibaca. Jadi ad-duha ke bawah itu yang jarang dibaca itu Al-Alaq sama Al-Bayyinah. Iya, ada nggak yang sering baca Al-Bayyinah? Sholat dewe itu yang paling sering dipilih itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kadang Al-Kafirun dianggap kesuwen, milih Wal Asri. Itu saya, sampean enggak. Cari sampean, saya Wal Asr Ustaz, tapi saya ulang 100 kali. Wow, luar biasa. Boleh. Nah ini Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah melihat Rasulullah itu beberapa kali menggabungkan antara surat-surat mufassal itu dalam satu rakaat. Termasuk Rasulullah pernah membaca dalam satu rakaat itu 20 surat mufassal. Kullu surataini fi rak'atin. Oh, ini begini lanjutannya. Ya. Kullu surataini utawi saben-saben 2 surat iku fi rak'atin, dalam satu rakaat. Berarti Rasulullah ini sholat beberapa rakaat. Ya, ada 20 surat mufassal, berarti sholatnya berapa rakaat? Kalau satu rakaatnya 2 surat, sholatnya berarti 10 rakaat. Karena di sini penjelasannya setiap 2 surat itu dibaca dalam 1 rakaat. Wa qad qaddamna lan teman-teman sudah kami paparkan, kami kemukakan
an jama'atin minas salafi, dari sekelompok ulama, generasi ulama salaf, qira'at al-khotmati ing membaca satu kali khataman Al-Quran. Qira'at al-khotmati ing membaca satu kali khataman Al-Quran fi rokaatin ing dalam satu rokaat sholat. Dulu sudah pernah dibahas, termasuk apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Dulu itu makanya yang sering diulang-ulang, termasuk oleh guru saya dulu, orang tuh semakin banyak ngaji itu Allah membuka yang namanya barokatuz zaman. Barokatuz zaman itu berkahnya waktu. Secara logika ini, kalau dihitung secara matematis itu kadang tidak masuk akal. Seseorang yang ngaji umpama satu hari 10 juz, dia butuh waktu kira-kira 3 jam. Entah itu khusus untuk diniatkan untuk duduk deres itu atau sambil disambi pekerjaan yang lain. Karena kalau juz-juz yang sudah lancar kan bisa disambi sambil nyupir, sambil ini kan begitu. Itu waktu yang lain itu akan dibukakan keberkahannya. Sehingga pekerjaan yang lain itu tuntas dan beres, termasuk belajar ilmu-ilmu yang lain itu dibuka, futuh. Tapi lek ngajine kurang, itulah yang kemudian waktu menjadi sempit dan kurang barokah. Makanya ada orang yang belajarnya memakan waktu lama tapi gak paham-paham. Dengan memakan waktu yang singkat langsung paham, maka keberkahan waktu itu di yang waktu singkat tapi cepat paham. Itu termasuk keberkahan waktu. Imam Asy-Syafi'i itu sangat terkenal sekali. Beliau itu sehari semalam itu mesti khatam. Ramadan itu khatam 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Apakah beliau itu hanya diam lalu ngaji, tidak bisa diganggu, terus ya enggak, ya tetap beraktivitas, tetap ngarang kitab, tetap nulis buku. Karena Imam Asy-Syafi'i itu meninggalnya di usia yang masih muda, 54. Tapi karya yang ditinggalkannya cukup banyak sekali. Padahal deresnya juga kalau Ramadan itu sehari 2 kali. Siang hatam 1 kali, malam hatam 1 kali. Itu kan luar biasa. Saya sendiri belum bisa kalau yang seperti itu. Tapi paling tidak tetap berusaha untuk fami bisyaukin itu. Nanti kalau sampean sudah punya kesibukan itu, kalau sudah hatam, sudah lancar, paling tidak minimal itu seminggu hatam. Saya itu kadang-kadang kalau tidak tutup itu ya nyaur. Ya Allah, ini hizibnya bagian hari ini yang belum saya baca, ya harus nyaur, harus selesai besoknya. Yang penting setiap malam Jumat harus selesai. Yang jadi motivasi saya termasuk almarhum Pak Yai Lukman, apanya Gus Faiz itu. Ini tidak menangi beliau ya? Ada yang menangi nggak? Tidak ya. Beliau wafat 2010 itu. Itu saya dulu pernah cerita mungkin di majelis ini, saya ulang lagi kisah ini biar jadi semangat untuk kita. Beliau itu bukan orang yang tidak sibuk, tapi orang yang sibuk. Jadi kalau kundur itu kadang yang membawa berkas-berkas dari pengadilan agama itu. Beberapa kasus yang harus ditangani. Kakaknya Gus Faiz itu pernah cerita ke saya, dulu bapak itu kalau pulang kantor malam, pulang kantor sudah rawuh habis maghrib itu, deresnya belum selesai itu naik turun di tangga tengah ini untuk menghilangkan ngantuk sambil ngaji. Dulu di awal-awal Fami Bisyaukin itu beliau asalnya kan tidak hafal Quran. Tapi saya menyaksikan tahun 2001 sampai kelas berapa? Belum lahir. Kan rumah ini dibangun sekitar tahun 97-98. Dulu tidak begini, dirombak. Lalu mulai ditempati lagi tahun 2001. Saya masih ingat 2001 itu saya khataman di sini sama teman saya 2 orang. Saya khataman di ruang tamu ini, mau menempati rumah ini. Pas dibangun sekitar 2 atau 3 tahun itu sementara beliau dan keluarga itu tinggal di
Rumah yang sekarang ditempati di panti itu, depan itu. Lah, beliau tuh duduk nggak ngasto Quran, tapi sambil nyimak, sambil dengarkan begini. Dulu kalau ada yang keliru itu nyantol bulat itu, beliau langsung refleks bisa mengingatkan. Karena beliau tuh mendawamkan Fahmi Bisyauqin itu sejak pulang haji tahun 96. Berarti kalau 96 sampai 2001 saja itu sudah berapa tahun? 97, 98, 99, 2000, 2001. Sudah 5 tahun. Tinggal ngalikan, 1 bulan itu ada minimal 4 minggu, kadang ada 5 minggu, 5 pekan. Kali 12. Sudah berapa kali hataman? Kali 5 tahun. Sampai beliau wafat 2010 itu berarti berapa tahun? 16 tahun. Beliau kapundhut. Itu istiqomah. Kadang yang jadi cambuk buat saya, beliau yang tidak hafal Quran, berangkatnya tidak hafal Quran. Tapi alim beliau itu pinter. Itu bisa begitu. Mosok sing dititipi Quran iki gak iso, kadang saya itu malu sendiri gitu. Kalau beliau ngantor dulu sempat jadi wakil kepala PA di Nganjuk, lama di Nganjuk, terus pernah di Kediri. Terus di Jombang. Terakhir tuh kepala di Jombang kan mau mutasi, mau dipindah kepala PA di Malang. Terus ketika perpisahan dengan anak buahnya di kantor itulah ketika pulang dari Jogja itu terjadi kecelakaan itu. Jadi kisahnya begitu dulu. Itu beliau tuh dulu kalau ngantor di Nganjuk itu, berangkat dari sini naik Vespa. Vespa yang hijau itu ada kapan itu ya? Yaitu Vespa beliau itu. Dititipkan di Ngerandu. Beliau naik bis. Di bis itu ya ngapain? Perjalanan dari Jombang ke Nganjuk. Ya ngaji. Bukan mushaf kecil begitu, ngaji. Dulu saya diceritani oleh almarhumah Bunyai, istri beliau itu. Dulu di awal-awal itu sering kalau dalam perjalanan, itu kalau hizibnya belum selesai, hizib target baca Quran Fahmi Bisyauqin itu, beliau pas nyopir kemana, umpama hari Sabtu Ahad, ada acara di luar, entah ke Malang, entah ke Surabaya, itu beliau berhenti di pinggir jalan untuk nutuk ngajine iku, Mang. Jadi perjuangan istiqomah itu kayak gitu memang. Jadi guru-guru kita, kiai-kiai kita, walaupun beliau sudah wafat, itu sesungguhnya tetap guru kita gitu loh. Makanya kalau ditanya sebelah itu pengasuhnya siapa? Pengasuhnya ya Bunyai Khairiyah dengan Kiai Maksum. Generasi selanjutnya itu penerus kan begitu. Yang beliau janjikan. Jadi sampai ini masih sambung. Makanya kalau tawasul tetap beliau dikirimi. Nah nanti Kiai Maksum arahnya kemana? Ya tetap muaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tebuireng siapa pengasuhnya? Jadi keberkahan itu melalui alaqah batiniyah antara seorang santri dengan para pengasuh-pengasuh yang sudah mendahului kita, termasuk yang paling kuat adalah pendiri sebuah lembaga ini, gitu loh. Jadi itu kisah mengenai perjuangan istiqomah. Karena mosok awake dhewe sing wis dititipi 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 apalagi kok kemudian kadang tuh muncul malasnya, ini yang jadi memang ya harus diperjuangkan. Ya bukan karena perjuangan tuh harus butuh pengorbanan, karena kita ini bentuk syukur kita. Karena tidak semua orang diamanati Al-Quran. Ya, tidak semua orang bisa mondok, bisa punya bi'ah Qur'aniyah yang seperti di pondok kita ini. Saya lewat, teman-teman di situ ngaji, rasanya sregep arek-arek iki kan begitu seneng begitu ndelok sampean sregep-sregep. Jadi itu nyambung terus. Dan istiqomah itu perlu diusahakan dan dilatih terus. Ada pertanyaan sampai sini? Nah ini sekelumit kisah tentang manakib pengasuh kita. Almarhum al-Maghfurlah Kiai Lukman. Wah kalau keilmuan yang lain ya jangan ditanya. Beliau ngajarnya dulu Sabtu Ahad ngajar di sini itu di Alia itu ngajar mustalahul hadis. Saya dulu waktu pindah ke sebelah itu kan pengennya
ya saya sambil ngaji ke beliau, sambil bantu-bantu di sini. Ternyata saya baru pindah semalam, itu saya nginep satu malam pertama itu. Paginya beliau ke Pundut itu. Akhirnya terpaksalah saya ditugasi jadi direktur selama 5 tahun waktu itu. 2010 sampai 2015. Terus setelah itu ganti ke, waktu saya direktur Bu Lili kepala Alia. Ya direktur belajar waktu itu, saya belajar banyak hal. Tapi ya pengalaman 5 tahun itu cukup berarti juga. Sehingga saya sekarang kembali ke Malang, tapi tidak tahu nanti akan kembali lagi, tapi tidak tahu kapan. Yang untuk sekarang kembalinya Sabtu dan Ahad. Lah Sabtu setiap 2 pekan itu, alhamdulillah saya juga bisa gabung di, kayak kemarin itu, Gus Kikin, Kiai Kikin Pengasuh Tebirun itu ada kajian pemikiran Mbah Hashim. Saya gabung di sana. Jadi saya dapat ada keilmuan juga yang masuk. Oh iya ya begini ya. Jadi bahas tentang pemikiran Mbah Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal. Ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qira'ati fi salatis subhi. Ajma'a telah berijma', sepakat. Sopo al muslimuna, orang-orang muslim, artinya al muslimun itu ya ijma' itu berdasarkan para ulama. Bukan orang Islam semuanya, termasuk orang awam lalu wes ngene ya disepakati begini, bukan ya. Maksudnya di sini ulama-ulamanya itu ijma'. Lalu diikuti orang awamnya. Lah ulama ini ijma' dasarnya dari mana? Dasarnya ya dari sumber-sumber yang memang digali oleh para ulama. Sumbernya ada berapa? Ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah, lalu ada Al-Ijma' dan ada Al-Qiyas. Kalau sudah sudah jelas di Al-Qur'an ada dan sifatnya qat'i, maka sudah langsung ditetapkan ini dasarnya ini. Kan begitu. Ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri. Ijma' terhadap apa? Terhadap kesunahan mengeraskan bil qiraati kelawan membaca Al-Qur'an. Fi sholatis subhi pada sholat subuh. Ing dalam sholat subuh. Jadi sholat subuh itu disunnahkan untuk dibaca jahar. Kalau jadi imam sudah semuanya mempraktekkan ini. Tapi kalau sholat sendiri belum semuanya mempraktekkan ini. Padahal kesunahan itu baik bagi imam atau yang sholat sendiri. Tapi bukan bagi makmum. Kalau makmum suruh ngeraskan semua nanti saingan sama imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum yang sana Bismillahirrahmanirrahim. Bingung nanti yang lain. Jadi makmum tetap mendengarkan, tidak mengeraskan. Tapi kalau sholat sendiri tetap sunnah dikeraskan. Wal jumu'ati dan sholat Jum'ah. Wal idaini dan dua sholat id, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang pernah mengikuti sholat Idul Fitri, Idul Adha? Oh ya pernah apa ya? Ada yang pernah mengikuti sholat Jumat? Pernah? Itu semua imamnya mesti membaca keras. Walaupun di situ istihbab, disunahkan, tapi kalau sholat id lalu imamnya disirikan nggak seru ya. Ini mau coba kerumung speakernya nggak dengar saja nggak enak. Wal ulayaini dan 2 rakaat pertama minal maghribi wal isya'i dari sholat maghrib dan isya. Wa fi sholati tarawih dan dalam sholat tarawih.
Sholat tarawih itu juga dikeraskan. Wal witri, dan sholat witir aqbaha, setelah yang witir yang dilakukan setelah sholat tarawih. Biasanya tarawih lalu ditutup dengan sholat witir. Kalau pas 10 hari terakhir di bulan Ramadan, al-ashrul awakhir, itu ada beberapa masjid yang kemudian tidak pakai witir, atau tetap ada witir tapi imamnya ganti, karena imamnya nanti ngimami witir di tengah malam, qiyamul lail witir itu 11 rakaat. Di Makkah sendiri itu kalau waktunya tarawih Ramadan itu tarawihnya 20, mengikuti ijtihadnya Umar ibnul Khattab. Lalu kemudian ditambah nanti malamnya sekitar jam 12:30 itu mulai lagi witir. Itu 11. Jadi luar biasa itu. Makanya jangan sampai kita ini memahami sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu semua dianggap bid'ah yang buruk. Tidak. Orang-orang di luar kelompok kita yang mengatakan bahwa yang tidak dilakukan Rasulullah itu adalah bid'ah, itu kadang yang dijadikan tolak ukur itu di Makkah dan di Madinah. Contohnya begini. Wiritan habis sholat itu tidak pernah dilakukan Nabi. Ngapain kok kita harus wiritan? Buktinya apa? Di Mekah itu tidak ada wiritan setelah sholat. Wiritannya sendiri-sendiri. Artinya tidak jahar dan tidak secara kolektif. Menjadikan argumen itu jangan dijadikan model, jangan model begitu. Gitu loh maksud saya. Harus tahu konteksnya juga. Tapi kalau kemudian ditambahi begini loh. Lah di Mekah itu loh tarawihnya tuh 20. Tarawih 20 itu zaman Nabi ndak ada. Paham ya? Apalagi doa yang terakhir di witir, apalagi kalau khataman. Biasanya kalau khataman itu Syekh Abdurrahman As-Sudais itu sampai lihat di rekaman-rekaman itu doanya panjang sekali, dan itu doanya itu umum, termasuk mendoakan para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah di Palestina. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin, sambil nangis begitu. Itu kan juga zaman Nabi kan tidak ada yang begitu. Maka jangan terlalu saklek. Buktinya apa? Kalau umpama di Mekah itu tidak pakai wiritan secara kolektif, karena kalau wiritan kolektif orang kan tetap duduk di tempatnya, ini akan mengganggu jamaah yang lain. Kenapa? Karena ibadah yang paling utama di Mekah, di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram itu adalah tawaf. Biasanya orang salam itu langsung berdiri, langsung tawaf. Lanjutkan lagi tawaf. Kan begitu. Maka harus tahu konteksnya. Makanya kita ini harus bersyukur amaliyah kita yang wiritan dilembagakan, sehingga yang belum bisa itu karena sering mendengar lama-lama bisa. Coba kalau wiritan dewe-dewe itu tetap baca subhanallah 3 kali, itu anak-anak kecil-kecil tidak belajar, sehingga sampai gede itu hanya tahu fadilahnya tapi kadang tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kita saja yang terbiasa loh ya. Itu saja wiritan tuh kalau pas jamaah. Kalau enggak jamaah kadang enggak wiritan. Loh ini loh masalahnya. Itu adalah yang sudah biasa, apalagi yang tidak terbiasa gitu loh. Jadi iya sunnah memang Rasulullah tuh baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu 10 kali. Tahu teorinya. Lalu subhanallah itu 33. Ya, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tapi prakteknya itu butuh kebiasaan. Kan ada di luar kita, itu yang amaliyahnya itu setelah sholat langsung ngadep ke jamaah ini. Kecap-kecap dewi wiritan dewi, sampean delok jamaah itu. Orang sing wiritan ya wiritan, sing enggak ya enggak, semua orang ngatek. Kan gitu aja.
Tapi kalau wiritan itu dilembagakan, maksudnya secara bersama-sama. Kadang ate ngadeg dhisik iku rada sungkan. Sehingga terpaksa dia melok wiritan kan begitu. Jadi kita ini bersyukur. Belum lagi di desa-desa itu antara azan dan iqamah itu ono pujian. Ya pujian itu macam-macam, ada yang memang asli bahasa Arab, ada yang qasidah ngambil qasidahnya siapa, lalu ada yang diterjemah ke bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya, yang banyak. Muslimin, muslimat, monggo jamaah sholat, orang ngono barang ya. Loh itu bagus itu. Dalilnya ada mbak, ada apa enggak? Kalau istrinya itu umpama ada yang sholawat, ada yang pujian yang lain, Allahu Rabbi, uhibbu Rabbi, ya kan itu ada. Itu yang pas untuk subuh itu, karena semangat. Atau pujian subuh itu sebelum qomat tuh, ya lalal waton, ya lalal waton, ya lalal waton. Jadi pujian-pujian itu dikontekskan kalau subuh itu cari yang semangat. Kalau yang lemes-lemes itu jangan dipakai di subuh. Subuh pujiannya Ilahi tulil firdausi ahla itu apa lagu nih rek? Ilahi tulil firdausi ahla. Umpama begitu. Itu teko dek ini ngenteni komat. Kan beda sama Allahu Rabbi tadi. Allahu Rabbi. Kan semangat itu. Biasanya apa di sini kalau sebelum qomat subuh? Allahu Rabbi ya? Subuh ya? Nah, cocok itu. Apalagi yang membawakan sing biasanya nggo mix apa? Jenengan. Jadi semangat. Kalau ditanya dalilnya ada apa enggak? Dalilnya itu sabda Rasulullah bahwa bainal adzan wal iqamah itu termasuk waktu di situ doa di ijabah. Lah pujian itu kan isinya ya ada doa, termasuk pujian-pujian. Itu waktu yang baik. Timbangannya ngenteni ambek gosip, kadang komat-komat sih, ini lho arek ngene lho kan. Mending pujian. Kalau mending ngaji gimana? Ya ngaji enggak apa-apa, tapi daripada gosip ya mending pujian gitu loh. Jangan kemudian muncul orang-orang baru yang kemudian mengatakan Nabi itu tidak pernah muslimin, muslimat, monggo cawe kamar. Jadi begitu. Saya dulu di kampus ini di Unhas itu pernah ngajar mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Mungkin saya pernah cerita ini. Jelaskan panjang lebar wis pokoknya sesuai apa namanya SAP ya, Satuan Acara Perkuliahan itu sudah saya sampaikan. Mulai dari pendekatan historis, pendekatan doktrin, sama terkait dengan tradisi atau amalia. Dadakno pas ujian ada yang menjawab begini, Ustadz, saya semakin bingung dengan mata kuliah ini. Lebih baik kita ini kembali ke asalnya saja di Makkah dan Madinah. Bagaimana Makkah dan Madinah itulah sesungguhnya Islam. Waduh, ini tidak paham tentang sejarah ini. Padahal Makkah Madinah itu sejak 1924 itu sudah dikuasai dinasti Saud. Dinasti Saud yang afiliasi keagamaannya yang dipakai itu Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal dengan Wahabi. Tapi mereka disebut Wahabi tidak mau. Mereka maunya disebut Salafi. Karena merasa mereka yang paling bisa membawa dan menjaga tradisi ulama-ulama salaf. Kan sudah beda. Kalau sekarang agak melunak, dulu tahun 90-an sampai tahun awal-awal 2000, itu saking kerasnya mereka, termasuk ulama-ulama Wahabi, itu ulama-ulama Sunni itu banyak yang dikafirkan, naudzubillah. Takfiri sudah. Takfir itu mengkafirkan orang lain, padahal Rasulullah sudah pesan, jangan gampang mengkafirkan orang lain gitu loh. Ya, kafiri dhewe gak dikatek. Nek jarene Gus Nizam As-Sofa itu. Kafiri dhewe gak dikatek. Itulah ada ya. Tahu ya? Apa jenenge iku?
syair tanpa waton. Itu dalam itu maknanya itu. Ada pertanyaan? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza mustahabun wa hadza utawi hal ini iku mustahabun mustahab disunnahkan lil imami bagi imam wal munfaridi dan orang yang salat munfarid salat sendiri. Bima kelawan sesuatu yang faridu yang tersendiri bihi kelawan ma minha saking salat-salat tadi yang disebut tadi. Jadi kalau orang salat sendiri atau jadi imam, maka sunnahnya ketika salat subuh, salat Jumat, salat Id, 2 rakaat salat maghrib dan isya, salat tarawih dan juga salat witir yang dilakukan setelah salat tarawih itu semua disunnahkan dikeraskan. Subuh kalau subuhnya pas dibanterno gak apa-apa. Yang jadi masalah itu subuh kawanan gandeng duha dibanterno. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan salat apa, Mbak? Subha. Subuh gandeng duha. Padahal duhanya tidak disunahkan keras. Nek wis kawanan ya milih dilono arek sungkan ambek tangga. Sungkan ambek malaikat sing nyatet lho bingung. Iki duha tapi kok banter. Sudah qadhaan karena waktunya sudah lewat. Qadha itu boleh. Gus Bah itu sering menceritakan Rasulullah itu pernah sekali dalam kondisi yang sangat capek, entah habis apa begitu, tiba-tiba bangunnya kesiangan. Itu kemudian menjadi satu syariat bahwa nek anjane gak ngelilir blas, ya itu tidak dosa, lalu sholat qadha beliau. Tapi masalahnya kita ini pertanyaannya kan kemudian seberapa sering itu jadi masalah ini. Kalau di pondok insya Allah aman ya. Kalau di rumah, nah padahal sampean selamanya kan tidak di pondok gitu loh. Jadi pondok itu pembiasaan, sehingga nanti di rumah juga tidak kesiangan. Jangan sampai pulang dari pondok liburan, lalu kemudian subuhnya siang, ketika ditanya orang tuanya, sampean mosok di pondok ya subuhnya awan-awan. Mboten Bu, ya saking mumpung di omah. Lho subuh kok mumpung di omah di awan, no ya ndak. Kalau masih ngantuk ya setelah sholat subuh tidur lagi, tapi itu pun tidak dianjurkan. Karena tidur setelah sholat subuh itu bisa menghalangi rizki. Kecuali kalau sampai malamnya itu betul-betul qiyamul lailnya itu luar biasa, sehingga pagi itu tidurnya itu jangan habis subuh kalau bisa, habis sholat duha itu sudah cukupan, nyaur didik lah begitu. Kalau tidur habis subuh itu bangunnya itu awak itu kadang gak enak kabeh, kayak posoan itu loh, mari sahur ngantuk, kadang ada yang tertidur tangi-tangi subuhnya kawanan, ada yang setelah sholat subuh tidur. Itu tangi kan gak enak biasa awak. Tapi meneh yang ngono maneh. Soalnya ngantuk. Wa ammal ma'mum adapun utawi makmum iku fala yajharu tidak mengeraskan, tidak menjaharkan sapa makmum bil ijma' secara ijma'ul ulama, ijma'ul muslimin, makmum itu tidak sunnah mengeraskan suara. Bahkan kalau dikeraskan bisa nggupui imam. Berarti ada imam tandingan nanti jadinya. Wa yusannu dan disunnahkan apa al-jahru menjaharkan fi sholati kusufil qamari ing dalam salat gerhana bulan. Gerhana bulan itu adanya siang apa malam? Malam. Kalau gerhana matahari siang. Ya mesti arek onyen matahari ya siang. Wala yajharu dan tidak mengeraskan sapa seseorang fi kusufi syamsi pada sholat gerhana matahari.
Jadi gerhana matahari yang siang itu dipelankan. Sama kayak sholat zuhur asar ketika masih matahari ada, itu juga pelan. Subuh belum muncul matahari, keras. Maghrib isya dikeraskan pada rakaat 1 dan 2. Wa yajharu, dan menjaharkan sopo seseorang yang sholat fil istisqai, pada sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. La yajharu, tidak menjaharkan sopo seseorang fil janazati, ing dalam sholat jenazah. Idza suliyat, apabila disolati sopo jenazah bin nahari, kelawan siang hari. Loh, kalau malam apakah dibanterkan? Ternyata menurut madhab yang sahih juga tidak banter. Wa kadzalan iku kaya mengkono fil laili, ing dalam malam hari. Walaupun jenazah disolati malam, itu tetap menurut pendapat yang sahih yang terpilih itu tidak dikeraskan. Karena kalau keras-keras khawatir jenazahnya kaget nanti lari. Apa kok banter men, kaget. Melayu akhirnya. Guyon-guyon rek, yang ini guyon ya, jangan ditambahkan. Oh, begitu ta. Wa kadza fil laili alal madhhabis sahih, menurut madhab yang benar, yang sahih, al-mukhtar, yang terpilih. Makanya sholat jenazah itu kalau jadi makmum itu jangan menunggu ndisi Fatihah gak krungu iki. Menteni Fatihah dibantur sama imam, karena sholat jenazah itu sirri. Lalu ngenteni ndisi gak rukuk-rukuk, imamnya kalau rukuk Sholat jenazah itu imamnya posisinya di mana kalau jenazahnya laki-laki? Secara aturan fikihnya disunahkan di sebelah mana? Sebelum ke imamnya wes, jenazahnya di depannya apa di belakangnya? Di depannya ya. Terus yang imami, kalau jenazahnya laki-laki dan perempuan bedanya ada di mana? Kalau laki-laki jenazahnya, berarti yang imami posisi di mana? Di kepala. Kalau jenazahnya perempuan, di tengah, di perut. Ini begitu. Sampai nanti cekak bingung pas ngimami, umpama jamaahnya ibu-ibu mau ngimami sholat jenazah, tapi makmumnya tidak ada yang laki-laki. Wala yajharu, dan tidak menjaharkan sopo seseorang fi nawafilin nahari, ing dalem sholat-sholat sunnah yang ada pada siang hari. Contohnya seperti sholat duha, maka sholat duha itu tetap secara sirriyah, bukan jahriyah. Ghairama, ing selain sholat, selain sesuatu zakarna yang telah menyebut sopo kami hu ing ma rupa minal idaini, sholat 2 hari raya. Sholat idul fitri dan idul adha itu dilakukan siang atau malam? Pagi. Ya pagi itu masuk kategori siang ya. Pagi Ustaz. Jadi kalau disebut dalam bahasa Arab itu al-lail lawannya an-nahar. Pokoknya al-lail itu ya mulai ghurubus syams sampai tulu'ul fajr. Nah nanti kalau disebut siang itu ya mulai setelah subuh itu terbit matahari sampai sore. Itu disebut siang. Jadi pagi itu bagian dari siang. Salat Id itu tetap disunahkan dikeraskan. Makanya di sini disebutkan wala yajharu fi nawafilin nahar ghaira ma dzakarnahu minal idaini. Kalau salat Id ya beda, walaupun itu masuk kategori salat sunnah yang siang, tapi untuk salat Id tetap dikeraskan bagi imam.
Sampeyan makmum ya gak usah melok-melok dibanterno. Wal istisqa, dan salat istisqa, umpama salat istisqa tengah hari, siang-siang pewanas, salat istisqa itu ya Rek ya, minta hujan yang disunahkan pakai pakaian yang biasa atau pakaian yang sing rada elek-elek lah, sambil bawa binatang yang dia miliki untuk mendownload rahmat Allah akan menurunkan hujan. Ini sangat masyhur sekali, almarhum al-maghfurlah Romo Yai Adlan Ali, pendiri pesantren Wali Songo Cukir itu, adik kandungnya Kiai Maksum Ali. Kiai Adlan itu adiknya Kiai Maksum. Itu setiap Ramadan itu Kiai Adlan itu punya rutinan di Tebu Ireng itu menghatamkan kitab Fathul Qorib. Nah ini sudah menjadi cerita umum dan banyak saksinya. Kalau di Fathul Qorib itu pas membaca bab istisqa, itu walaupun musim panas, tidak musim hujan, itu moro-moro udan. Itu termasuk salah satu karomahnya beliau. Silakan baca buku itu, Rek. Biografinya Mbak Yai Adlan itu. Kiai Adlan itu punya beberapa karomah yang sangat dikenal orang. Dulu Kiai Musta'in itu pernah cerita, mungkin pernah saya ceritakan di sini ya, yang sapi ngamuk punya orang keras itu ya. Belum ya? Jadi ada orang daerah keras sana, Watu Galo keras dan sebagainya sana. Sapi itu larat itu yo ngamuk, murang-muring. Gak karu-karuan, semua diseruduki sampai akhirnya lari ndak karu-karuan. Yang punya itu sudah tidak ngatasi, dia lepas dari talinya, itu lepas sampai di depan pabrik gula cukir, di depannya dalamnya Kiai Adlan. Kiai Adlan kan dalamnya depannya pabrik cukir itu, sudah tahu ya? Ya sampingnya nasi goreng 59 itu loh, sampingnya situ. Sampai ati rono ketok sego goreng menggo nang sego goreng nggak jadi ke dalam sana. Nah tiba-tiba sapi itu di depannya dalamnya Kiai Adlan tuh menang. Kiai Adlan keluar dari dalamnya. Loh sapi yang asalnya ngamuk koyok ngono iku, moro-moro di depan Kiai Adlan tuh dinggluk gini. Rame ngerubung sapi. Akhirnya sapi itu dipegang oleh Kiai Adlan. Iki dek sopo sapi iki? Orangnya yang punya itu akhirnya maju. Kula Yai. Sapi dilus-lus begini sama Mbak Yai Adlan. Sapi itu dinggluk gini. Itu kayak curhat. Akhirnya setelah dilus-lus sambil Mbak Adlan tuh kayak ada kontak batin dengan sapi itu. Sampai Mbak Adlan tuh kemudian bilang begini, wes iki sapimu yo. Sapi kok ojo mau kongkon nyambut gawe tok. Pakanane yo beono. Jadi ternyata nggih Mbak Yai, ternyata setelah diselidiki orang yang punya sapi ini memperkerjakan sapi itu sakarepe dhewe, tapi sapi ini apa istilahnya? Haknya kurang terpenuhi. Termasuk dari sisi makanannya, akhirnya berot sapi itu. Mbak Adlan tuh pirsa, padahal tidak tahu keseharian sapi itu apa ternyata. Jadi beliau tuh memahami bahasa sapi itu tadi. Jadi ulama-ulama kita itu luar biasa memahami bahasa sapi. Dulu saya umur 4 tahun di Singosari itu, Mbak Yai Adlan tuh pernah rawuh ke rumah Singosari itu 2 kali. Masih ada foto saya dengan beliau itu di teras rumah itu. Saya masih umur 4 tahun. Wow, imut-imut. Saya kayak amit-amit. Ya lucu lah. Anak kecil kan. Sebelum rawuh itu, ibu saya cerita, itu ada kupu-kupu gajah itu warna coklat tuh besar tuh masuk rumah. Kupu-kupu gajah itu teko ular apa ya? Pokoknya apa ular keket ya? Tahu ular keket ya, men? Enggak tahu ya. Masuk rumah, di rumah itu nempel di pintu depan. Marono masuk. Iki ono tamu iki. Wong biyen kan gitu. Ternyata betul, entah ndak lama atau besoknya atau gimana, Mbak Yai Adlan tiba-tiba mampir ke rumah itu. Beliau rawuh pakai jas warna coklat. Ya bukan berarti kupu-kupunya ini enggak, maksudnya ini isyarah gitu loh.
Nah, sebuah tempat yang pernah disinggahi oleh orang-orang alim, apalagi min auliyaillah yang termasuk para kekasih-kekasih Allah, itu kan insya Allah tempat itu diberkahi oleh Allah, barokah. Makanya dulu ulama-ulama kita itu kalau napak tilas umpama begini, Masjid Tebu Ireng itu di tempat imam itu tidak pernah direnovasi. Jadi yang direnovasi itu yang bagian luar. Kalau yang tengah itu sudah sejak dulu ya begitu. Paling ya hanya dicat yang lentek-lentek. Kenapa? Karena di situ menjadi saksi sejarah sekaligus para santri itu bisa ngalap barokah. Tempat Mbah Hashim itu kalau ngimami ya di situ. Mbah Hashim itu kalau ngaji di mana? Di situ. Dulu Mbah Yai Idris Kamali di mana tempatnya? Itu yang bisa diakses. Sehingga tempat-tempat yang pernah disinggahi itu dalam keyakinan kita, itu kita bisa namanya bertabarruk, ngalap barokah. Loh apalagi Kanjeng Nabi. Wah kalau Kanjeng Nabi luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau berwudu, sisa tetesan air wudu itu dikelilingi sahabat itu rebutan. Maka tidak ada tetesan itu yang tidak jatuh di tangan para sahabat. Lah orang-orang di luar kita itu menganggap hal-hal begitu itu dianggap syirik. Padahal bukan syirik, ini ekspresi cinta yang karena dengan cinta itu sehingga kita punya totalitas, ada ikatan batin yang luar biasa. Allah buka hati kita sehingga keberkahan dan kemanfaatan ilmu itu bisa juga masuk lewat situ. Jadi luar biasa ya. Termasuk peninggalan Rasulullah. Rambutnya Rasulullah itu pernah pulang dari ketika di Mina beliau melaksanakan haji wada itu, beliau melakukan tahallul, mencukur. Itu rambut beliau itu orang sahabat itu sudah nunggu. Kemudian oleh Abu Thalhah itu Rasulullah memerintahkan Abu Thalhah untuk membagikan rambutnya itu kepada para sahabat. Dan rambut itu disimpan betul sama sahabat karena betapa cintanya kepada Rasulullah, sekaligus rambut itu sebagai sarana untuk ngalap barokah, bertabarruk. Makanya Ummu Salamah, istri beliau itu sepeninggal Rasulullah itu masih menyimpan rambutnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang sakit datang ke beliau, ke Ummu Salamah, dicelupkan air itu rambut Rasulullah lalu diminumkan itu waras. Khalid ibnul Walid di kopiahnya itu disisipkan rambutnya Rasulullah dan kopiah itu dipakai untuk perang. Beliau menjadi panglima komandan perang ketika pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai suatu ketika kopiahnya itu jatuh di medan perang. Perang berkecamuk, beliau pengen mencari kopiahnya yang jatuh tadi itu. Sahabat yang lain menging itu apa? Melarang. Kok sih nanti tunggu kondisi reda. Nggak mau Khalid. Saya bukan karena kopiahnya, tapi karena rambut Rasulullah yang ada di kopiah itu. Saya tidak ingin rambut itu jatuh, hilang, apalagi nanti jatuh dalam penguasaan orang-orang musyrik. Masuk lagi ke medan perang untuk nyari kopiah tadi. Kalau ditanya, ada nggak dalilnya tabarruk itu? Ada. Contohnya apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yakub itu sampai buta matanya karena beliau sedih kehilangan Yusuf. Kan sampai buta tidak bisa melihat itu. Saudara-saudaranya Yusuf datang kepada Yusuf sudah jadi penguasa. Lalu saudaranya tahu dan diberitahu kalau saya ini Yusuf. Takut saudara-saudaranya, takut dihukum, takut tidak dapat bahan pangan. Kan episodenya panjang itu. Saya langsung ke episode endingnya ini aja. Apa yang dilakukan Yusuf? Bajunya Yusuf itu dibawakan ke saudaranya. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Bawalah bajuku ini, usapkan kepada di atas wajahnya ayahku, maka beliau ini niscaya akan bisa melihat kembali. Ini Al-Quran, jangan mengatakan, berarti syirik ini menjadikan baju sebagai sesembahan. Saya nyembah kelambi ku lho ya sopo, kan bukan. Faham ya bedanya ya? Jadi baju ini, Yusuf itu nabi, diangkat oleh Allah derajatnya sebagai nabi. Ayahnya juga nabi, tetapi dengan wasilah bajunya Yusuf diusapno
Nabi Yakub atas izin Allah bisa melihat kembali. Jadi jangan salah paham gitu loh. Kalau orang di luar kita banyak yang salah paham. Oh begitu nang kuburan lalu tawassul. Kalau kirim doa iya, tawassul dengan orang-orang yang di kuburan itu yang sudah wafat. Itu orang-orang soleh. Kalau kita meyakini itu masih bisa, karena orang yang meninggal, orang soleh itu, mereka itu belum wafat. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Sehingga tetap punya akses kepada Allah. Lah kita ini yang masih jauh amal kita, maka kita melalui media itu agar dimintakan kepada Allah. Termasuk bijahi sayyidil mursalin. Tawasul dengan kedudukannya Rasulullah. Dalilnya mana tawasul? Ada. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Wah minta ampun saja itu kalau istighfar dewe suwi. Tapi kalau kemudian walau annahum idzalamu, seandainya mereka itu jika mereka menzalimi diri mereka, pokoknya berbuat zalim lah. Lalu datang kepadamu Muhammad. Mereka mohon ampun dan engkau memohonkan ampun bagi mereka, berarti kan ada wasilah ini. Maka disitulah mereka akan mendapati Allah itu maha penerima taubat serta maha pengasih, maha penyayang. Itu yang dosa, apalagi kalau permohonan, maka diijabah itu bisa lebih cepat. Gitu loh, Rek. Jadi kita ini jangan gampang-gampang, itu medianya Khalid bin Walid tadi begitu. Jadi semua itu dikembalikan kepada Allah. Contohnya tadi itu bajunya Nabi Yusuf. Paham nggih? Sampai mana tadi? Wal istisqa dan sholat istisqa. Jadi tadi cerita itu ya Mbak Adlan ya. Jadi kalau ngaji Fathul Qorib bab istisqa itu moro-moro hujan. Saya diceritani Ustadz Mustaqim. Nah, kalau Ustadz Mustaqim tahu semua kan? Ustadz Mustaqim Askan, Pak Takim itu loh. Beliau dulu ketika masih jadi santri di Tebu Ireng, beliau itu kan mulai dipondokkan tahun, kalau tidak salah saya pernah diceritani, kalau tidak salah ya, itu tahun 1974. 74 itu saya belum lahir. Itu beliau sudah nyantri di Tebu Ireng. Masih menangi banyak kiai sepuh, termasuk almarhum Al-Mafurlah Yai Sansuri. Dan Pak Takim itu diberi kelebihan, beliau itu memang punya keahlian, keistimewaan, termasuk beliau mendapatkan ijazah dari kiai-kiai sepuh itu banyak. Termasuk ilmu hitung-hitungan beliau itu sanadnya nyambung ke Rasulullah. Jadi kalau Mbak Desi dihitung namanya, Desi Intan Komaria dihitung. Oh ini hitungannya sekian. Jenengan ini kok sering sakitnya di sebelah sini. Mau begitu. Itu jangan dianggap ini dukun gak jin. Nanti dulu harus diklasifikasikan. Wes ya. Yang mau saya ceritakan di awal tahun 80-an ya beliau kayaknya masih belum usia 30 tahunan waktu itu. Itu pernah dipanggil Romo Kiai Adlan. Jenengan Ramadan ngaos hadis nggih. Ngaos hadis di Pondok Wali Songo. Kan beliau itu punya ikatan yang kuat dengan Tebu Ireng, punya ikatan dengan Wali Songo dan Seblak, sehingga ngajarnya itu di 3 tempat. Di Wali Songo, di Seblak sama di Tebu Ireng. Dan tiga-tiganya tidak bisa dilepas, dipilih salah satu tidak bisa. Harus jalan ketiga-tiganya. Nah, akhirnya beliau ngaji hadis itu, beliau matur begini, Yai, kulo dereng saged. Ini yang cerita saya Pak Takim langsung. Karena kitab hadis, gak tahu hadis apa itu yang beliau baca itu. Kemudian Mbak Adlan dawuh lagi, pun jenengan ngaos Ramadan. Khatam. Mohon sakit ya ini kan. Akhirnya sampai 3 kali Pak Takim tidak berani menolak karena posisi santri harus sami nawa aton. Apalagi yang ngutus Romo Yai
Adlan. Apa yang beliau sampaikan, Pak Takim sampaikan ke Yai Adlan? Nggih pun Yai, sami'na wa ata'na dalem manut tapi nyuwun jenengan dongaaken. Langsung didoakan khusus. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Langsung doa di depan Pak Takim itu khusus. Langsung beliau ngaji. Pak Takim tuh herannya. Ketika ngaji mulai persiapan mutolaah sampai membaca itu kayak mengalir begitu. Sampai selesai dan tidak nyangka kitab yang setebel itu khatam di bulan Ramadan padahal itu baru baca per tahun pertama. Itu kena tungguninya Adlan. Dan mulai ketika itu lalu kemudian Pak Takim itu dikenal beliau juga fannya yang beliau kuasai di bidang hadis itu barokahnya doanya Yai Adlan. Dulu di Alias ini beliau ngajar ilmu hadis. Tapi sekarang enggak kayaknya. Dulu di sini ngajar ilmu hadis. Nah, kalau seperti yang khot beliau kaligrafi itu kan terkait dengan skill keterampilannya. Tapi kalau keilmuannya, ilmu hadisnya itu luar biasa. Jadi dari situ tuh mempelajari hadis, lalu ilmu hadis itu gara-gara didoakan Yai Adlan itu, beliau itu merasa beda dengan sebelum ketika didoakan. Itu yang bisa merasakan ya beliau. Jadi kiai-kiai kita itu luar biasa. Ya. Semoga-moga OIDW kecipratan barokahnya beliau-beliau, okay? Jadi kalau tidak barokah secara langsung ya ada barokah yang nyiprat dari guru kita yang sanadnya sambung atau dari zuriyah-zuriyah beliau-beliau itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Waqtalafa ashabuna fi nawafidil laili wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan harapan baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana faradudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.